Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Nevike. Dan iya, di video kali ini kita kedatangan salah satu TWS terbaru dari brand yang paling aku cintai ya. Bukan berarti aku kayak mencintai brand itu apa adanya gitu, terus kayak cinta mati gitu. Enggak, tapi aku senang aja sama brand ini. Dimana brand-brand ini tuh sangat sangat tahu dengan kondisi seperti saya, ya. Dimana saya suka low budget tapi kualitasnya yang oke, ya. Dan inilah dia brand NDK Nemesis TWS Aurora. Oke teman-teman, ya, ini adalah TWS-nya ya. Ini kalau di sini tulisannya gaming TWS earphone, dimana kalau gaming itu pasti kalau yang tentang wireless itu biasanya latency-nya low. Kita bakalan buktiin aja apakah dia latency-nya beneran low atau enggak teman-teman ya. BTW aku udah pernah coba sebelumnya ini, aku juga udah tes untuk beberapa mainan seperti main Mobile Legends, main PUBG, main FF ya teman-teman ya. Udah aku cobain semua dan aku bakalan unboxing aja ini ya. Ini unboxing ala-ala sebenarnya guys ya. Nah, kita akan buka saja ya. Jadi di dalamnya ini kita akan dapat beberapa hal ya, teman-teman. Yang pertama adalah kita buka dulu nih. Nih, ini adalah ada TWS-nya, teman-teman ya. Tuh, TWS 2 biji dan ini adalah charging dock-nya, teman-teman ya. Nih, ini adalah TWS-nya. Tuh, kalian bisa lihat. Sebentar, aku kasih ini dulu. Ini adalah TWS-nya, teman-teman ya. Ini bisa kelap-kelip, teman-teman ya. Tapi ini sepertinya nggak RGB, teman-teman ya. Cuma ada nyalanya aja. Tapi menurut aku cukup keren karena jarang-jarang ada TWS ada lampunya, teman-teman ya. Nih, inilah dia TWS-nya nih. Kanan kirinya kira-kira seperti itu, guys ya. Kita bakalan coba saja untuk melihat kepada kalian, guys. Nah, ini adalah TWS-nya, guys. Ini kanan kirinya seperti ini, guys ya. Terus kemudian di sini ada charging dock-nya, teman-teman ya. Kalian dapat charging dock. Charging dock ini sungguh aneh bin ajaib guys ya. Kenapa? Karena bentuknya tuh keren ya. Walaupun harganya ini BTW harganya cuma sekitar 250 sampai 300 ribuan ya, tergantung yang jual teman ya. Nih, ini adalah charging docknya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bentuknya tuh seperti kapsul teman ya, kayak kapsul waktu gitu loh. Anjay, keren ya. Terus di sini ada apa namanya? Ada lampunya, nanti ketika kalian charging itu bakal nyala lampunya, dan ini adalah dalamnya seperti ini guys ya. Nah, ini tuh bisa buat ngecas berkali-kali ya BTW, karena aku juga udah membuktikannya. Dan kita bakalan masukin aja TWS-nya ke dalam sini yang biar dia tuh kayak istirahat gitu loh, kan kasihan gitu loh, terpisah gitu loh. Nah, ini ya sudah, terus kita bakalan taruh aja di sebelah sini dan dia bakalan nyala ya, lampunya bakalan nyala guys ya. Kalian lihat sendiri ini lampunya nyala. Ketika nyala berarti dia ngecas. Kalau ini udah mati lampunya berarti dia udah full. Oke, terus kemudian di dalam boxnya kalian selain dapetin ini tadi ya kotak-kotakannya, terus di sini tuh ada tempat buat ngecasnya teman ya, kabel USB nih, kabel USB-nya itu pakai 3.0 guys ya, jadi bukan USB yang biasa tapi sudah 3.0, menarik ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri di USB-nya 3.0 ya. Oke, terus kemudian di sini ada ini guys, ini menarik sih. Ini ada spare part-nya, ada cadangannya guys. Lihat sendiri, ini ada cadangan buat earbud-nya. Jadi kalau misalnya kalian earbud-nya udah kotor atau hilang, gimana bisa hilang? Memang nyangkut ya. Pokoknya kalian dapat gantinya ini. BTW ini ada tersedia dalam 2 ukuran ya. Yang satu yang sepasang itu kecil, yang sepasang itu besar teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian kupingnya kecil ya, bolongan kupingnya kecil, kalian bisa pakai yang kecil. Kalau yang besar pakai yang besar. Oke. Terus di sini udah nggak ada lagi teman-teman ya, dan kita bakal langsung aja untuk menuju bentar. Nah, ini dia guys ya, ini nggak kalah penting guys ya. Ini adalah warranty card atau kartu garansi. Biasanya sih si NDK Nemesis ini ngasih garansi selama 1 tahun di setiap produknya teman ya. Tapi kalian bisa cek lagi nanti. Dan kita malah langsung aja untuk mereview dari headsetnya. Kok headset sih? TWS guys ya, TWS. Oke. Kita bakalan langsung aja menuju ke dalam reviewnya. Let's go. Oke guys, jadi kita bakalan review saja. Review pada video kali ini, Nevike akan kembali ke template zaman dulu guys ya, dimana review cat itu bener-bener review sesuai dengan manusia guys ya. Manusia dalam artian kita nggak bakalan ngasih tahu spek-spek yang kayak berapa kilohertz, berapa hertz gitu, frekuensi berapa. Enggak. Nevike nggak mau itu terjadi lagi guys ya, karena Nevike pengen pendengarnya atau pelihat Nevike itu bener-bener langsung mengerti apa yang Nevike omongin. Oke, yang pertama kalau kita dari
lihat dari ininya, charging docknya atau kotak buat chargingnya itu kapasitas baterainya 1000 mAh, dimana kalau dari TWS-nya sendiri masing-masing 50 mAh guys ya. Dimana kalian bisa mengecas berkali-kali guys ya. Walaupun ini ada 4 lampu di sini, tapi kalian nggak usah terpatok sama itu guys ya. Jadi itu kayak cuma indikator aja. Kalau misalnya baterainya udah mau habis dari charging docknya, kalian bisa langsung charge charging docknya pakai yang ini, teman-teman ya, pakai USB 3.0-nya. Ini USB-nya itu cuma sekitar panjangnya paling sekitar 25 cm teman ya, dimana ini nggak bisa buat panjang-panjangan guys ya. Terus habis itu kita akan buka saja ya. Ini ada beberapa fitur yang mungkin aku bakalan jelasin kepada kalian ya. Itu kan kalian lihat sendiri tuh kayak kelap-kelip gitu ya. Yang pertama kita akan pasang di sini ya. Pasang di sini. Terus kalian tinggal pairing aja sama gadget kalian, sama laptop kalian, sama whatever is that, sama HP kalian. Dan ada beberapa opsi yang bisa aku kasih tahu kepada kalian. Yang pertama adalah ini teman ya, kalau kalian ketik sekali pada bagian kiri ya, bagian kiri, itu bakalan mengurangi suara teman ya, dimana suaranya bakalan jadi lebih kecil. Kalau kita tek yang kanan, tek, itu bakalan suaranya jadi lebih gede teman ya, itu keren ya. Terus kemudian kalau kalian ketuk lama gitu guys ya, kayak tek gitu, nanti kalau misalnya kalian setel lagu itu bakalan nge-pause guys ya, nge-pause. Terus habis itu bukan nge-pause, itu bakalan nge-next lagunya. Tapi ketika kalian klik 2 kali tak tak, itu bakalan nge-pause lagunya gitu. Terus kemudian kalau kalian pengen beralih ke gaming mode, ini ada dua mode. Yang pertama adalah mode biasa, itu ditandai dengan indikator warna biru guys ya. Kalau ini masih belum terpairing ya, karena aku masih belum pairing sama HP ku lagi di charge kebetulan. Dan kalau misalnya kalian mau beralih dari musik mode ke gaming mode, dimana latensinya itu bakal lebih kenceng atau lebih singkat di gaming mode, itu kalian tinggal klik 3 kali teman ya, tek 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 gitu. Tapi secara tepat guys ya, tek tek tek, itu nanti bakalan beralih ke gaming mode, dimana di gaming mode itu latensinya bakalan lebih low teman ya. Jadi emang bener-bener ini menurut aku headset di bawah 300.000 headset lah, TWS di bawah 300.000 tapi kualitasnya oke lah. Aku senang pakai ini dan nggak kalah dengan yang ada di lelang-lelangan sana guys ya, yang ya udahlah nggak usah disebut guys ya. Oke, jadi ini tuh sudah dilengkapi oleh Bluetooth 5.0 dan dia juga udah punya built-in mikrofon. Jadi kalau misalnya kalian pengen teleponan pakai ini juga bisa guys ya. Dan ini tuh punya noise cancelling juga guys ya. Aku nggak bakalan ngasih tahu gimana ke kalian gimana kualitas suaranya, karena aku lebih terfokus pada untuk fungsi gamingnya teman ya, dimana aku lebih lebih cenderung tertarik sama TWS ini tuh dari gaming modulnya teman ya. Kalian kapan lagi dapat 300.000 tapi latensinya low teman ya. Dan ngomongin tentang latensi, aku bakalan bicara jujur tentang latensinya ya. Latensi dari TWS ini kalau misalnya kalian masih di musik mode itu seperti kayak aku contohin dengan tembakan dan juga suaranya guys ya. Ini tak itu adalah ketika aku pencet triggernya, dan door itu adalah ketika suara tembakannya masuk guys ya. Dan aku bakalan cobain aja. Ini kalau misalnya dalam musik mode itu kayak tak door, tak door, tak door, tak door gitu. Jadi kayak ada delay-nya dikit gitu lah. Terus kemudian ketika kalian udah beralih ke gaming mode, kalian ketik 3 kali, itu bakalan kayak tak door, tak door, tak door, tak door. Jadi kayak tetap ada delay-nya, tetap ada, tapi bener-bener transparan guys ya. Aku coba untuk main PUBG itu bener-bener clear guys ya. Clear dalam artian step dari manapun kedengeran guys ya. Bukan kayak nge-cheat gitu enggak, tapi kayak misalnya dari sana itu kedengeran jadi kayak all around you gitu sebenarnya. Jadi menurut aku TWS ini tuh oke lah kalau dipakai buat gaming ringan gitu. Tapi mungkin kalau kalian adalah pemain pro yang biasa harus bener-bener nol latensinya ya mohon maaf nih ya. Untuk 300.000 ini menurut aku udah bagus lah kalau kalian beli ini sebenarnya. Aku sih menyarankan ya. Terus kemudian kalau kalian tanyakan tentang lama pengecasannya, ini tuh lama pengecasannya menurut aku ya, aku cobain sendiri kalau ngefullin ini dari bener-bener nol itu sekitar ya kurang lebih 3 jam. Sementara kalau dari earphone-nya doang kayaknya nggak terlalu lama sih guys ya. Aku nggak terlalu ngeliatin berapa jamnya, tapi paling nggak cuma butuh sekitar 15 menit maybe or 20 menit gitu selama kalian pakai untuk 4 jam gitu ya. Aku juga nggak ngerti lagi kayak transaksinya itu sangat-sangat wow gitu loh ya. Pokoknya mantep lah guys ya. Ini kalian bisa pakai selama 4 jam untuk dengerin musik terus-terusan dengan volume kurang lebih 90%. Terus kalau untuk gaming ya kurang lebih
kalau di dalam game mode kalian mungkin bakal lebih rendah lagi, mungkin sekitar ya 2-3 jam ya. Kalau aku sih kemarin coba untuk beberapa kali masih bisa buat 3-4 pertandingan Mobile Legends, dan juga mungkin kalau di PUBG itu sekitar ya 5 roundan lah teman-teman ya, 5 kali deploy ya. Dan ya mungkin untuk video kali ini mungkin aku ngasih tahu aja kelebihan kekurangannya, dimana kelebihannya adalah ini untuk harga 300 ribuan TWS ini latency yang didapat cukup worth it ya. Dimana latensinya itu nggak terlalu gede, nggak seperti TWS pada umumnya. Terus kalian juga dikasih dual mode teman-teman ya, dimana kalian ada mode musik dan juga mode gaming teman-teman ya. Kalau kalian pengen santuy-santuy dengan hemat baterai, kalian bisa masuk ke mode musik, kalian bisa lihat YouTube, kalian bisa mainin game casual seperti Harvest Moon segala macam dengan tentram, damai. Kalau misalnya kalian butuh latensi yang kenceng, kalian bisa aktifin gaming mode. Jadi menurut aku itu bisa membantu banget buat kalian yang emang butuh hemat baterai tapi juga butuh latensi guys ya. Jadi kayak bisa di switch modenya. Terus kemudian charging docknya ini sudah 1000 mAh, dimana ini bisa kita pakai mungkin ya bisa buat 1-2 hari gitu guys ya, kalau kita pakai terus ya. Jadi aman ya kalau misalnya kita mau berpergian gitu sebelum kita ngecas lagi. Terus kemudian kalau kita lihat dari apanya lagi temen-temen ya, kayaknya kelebihannya tuh ya bener-bener dari harga, terus dari kualitas. Aku juga suka desainnya, juga nggak norak, ada lampunya dan full hitam gini. Aku salut sih sama Nemesis ya. Nemesis biasanya tuh bikin desain itu nggak se-eksklusif ini. Ini aku nggak bilangnya eksklusif banget, nggak, tapi enak kalau dibawa kemana-mana, ditenteng kemana-mana. Terus kalau dari kelemahan Bluetooth TWS ini aku nggak menemui kelemahan sih guys ya. Cara pairingnya gampang, harganya murah, kualitas suaranya juga oke. BTW ngomongin kualitas suara di sini itu nggak terlalu yang bass banget gitu, nggak, tapi yang soft banget juga nggak, jadi pas, netral ya. Kalau aku bilang netral gitu temen ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Semoga kalian bisa clear dengan TWS ini, dengan cara reviewku yang memang aku nggak pengen untuk menyebutkan spesifikasi lengkapnya seperti apa, tapi aku menyebutkan yang penting-penting saja guys ya. Karena aku yakin kalau misalnya spesifikasi lengkapnya aku tulis di deskripsi juga kalian belum tentu baca guys. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalian bisa request apalagi yang Navicat bakalan review ataupun Navicat bakalan beli or apa gitu, kalian tinggal komen aja. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ke video ini, karena Navicat akan selalu update video-video gaming setiap harinya, dan juga akan selingan video review jujur seperti ini. Jadi kalian bisa menjadi referensi buat kalian yang memang lagi cari hal-hal seputar gadget maupun teknologi apa gitu. Oke, thank you for watching video dan bye-bye. Subscribe.